Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar rangkuman tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, kelas 5 SD. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai ya. Mata pelajaran yang akan kita bahas pertama adalah IPA. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, besi, kapur tulis, kawat tembaga, dan emas 24 karat. Zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Contoh benda di sekitar yang termasuk zat campuran yaitu minuman susu, campuran air dan pewarna, campuran air dan teh, campuran air dan kapur, campuran air dan minyak. Zat campuran dibedakan menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Kita akan bahas campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh, air garam, sirup, udara, perunggu, kuningan. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh, campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Zat yang tercampur sempurna yaitu air ditambah gula dan air ditambah pewarna makanan. Sedangkan zat yang tidak tercampur sempurna yaitu air ditambah minyak, air ditambah pasir, minyak ditambah pasir, minyak ditambah pewarna makanan, air ditambah serbuk kunyit, air ditambah serbuk asam, dan minyak ditambah gula. Selanjutnya kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Iklan memiliki unsur-unsur seperti berikut ini. 1. Nama produk. 2. Gambar yang menarik. 3. Kalimat iklan. 4. Keunggulan produk. 5. Harga produk. 6. Nomor telepon. Dan 7. Alamat pengiklan. Iklan dalam media cetak memiliki ciri-ciri bahasa sebagai berikut. 1. Menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. 2. Menggunakan bahasa yang memikat dan memiliki daya sugesti. 3. Menggunakan kata konotasi positif. Dan 4. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, dan menarik. Selanjutnya, kita akan bahas mata pelajaran SBDP. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang terdiri atas 7 nada. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang susunan nadanya berjarak 1, 1, 1 per 2, 1, 1, 1, 1 per 2. Contoh tangga nada mayor adalah sebagai berikut. Perhatikan gambarnya ya. Tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada diatonis yang susunan nadanya 1, 1 per 2, 1, 1, 1 per 2, 1, 1. Tangga nada minor dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu minor asli, minor harmonis, dan minor melodis. Tangga nada minor asli masih merupakan nada-nada pokok, belum mendapat nada sisipan.
Nah, kalian bisa lihat contoh tangga nada minor asli pada gambar berikut ini. Tangga nada minor harmonis. Tangga nada minor harmonis adalah tangga nada dengan nada ketujuh dinaikkan setengah laras. Pada saat turun, jaraknya tetap sama. Nah, kalian bisa lihat contoh tangga nada minor harmonis pada gambar berikut ini. Tangga nada minor melodis. Tangga nada minor melodis adalah tangga nada minor asli dengan nada ke-6 dan ke-7 dinaikkan setengah laras. Pada saat turun nada ke-6 dan ke-7 diturunkan setengah laras. Yang dirasakan setelah menyanyikan lagu Suwe Ora Jamu adalah sedih. Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 3, 4, 5, 7. Jenis tangga nadanya adalah pelog. Yang dirasakan setelah menyanyikan lagu Lir Ilir adalah gembira dan lincah. Pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 2, 3, 5, 6. Jenis tangga nadanya adalah slendro. Judul lagu yang lain adalah Gundul Pacul. Jenis tangga nadanya pelog. Penjelasan pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 3, 4, 5, 7. Judul lagu Cublak-Cublak Suang, jenis tangga nadanya slendro. Penjelasannya, pada lagu tersebut banyak digunakan nada-nada 1, 2, 3, 5, 6. Selanjutnya ada alat musik melodis. Alat musik melodis merupakan alat musik yang digunakan untuk memainkan melodi. Jadi, alat musik tersebut dapat digunakan untuk memainkan melodi lagu sesuai dengan tangga nadanya. Ada beberapa contoh alat musik melodis, misalnya seruling atau recorder dan pianika. Cara bermain seruling recorder dimainkan dengan cara ditiup. Hasil tiupan rata dan berbunyi tu, bukan hu. Cara bermain pianika. Pianika dimainkan dengan cara meniup selang peniup dan menekan tuts pianika. Kemudian ada mata pelajaran IPS. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Ketampakan alam. Ketampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di daerah pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Ketampakan alam dibagi menjadi dua. Ada ketampakan alam wilayah daratan dan ada juga ketampakan wilayah perairan. Ketampakan alam wilayah daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Ketampakan alam wilayah daratan. 1. Dataran rendah. Ciri-cirinya memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. 2. Dataran tinggi. Ciri-cirinya terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. 3. Gunung. Ciri-cirinya memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. 4. Pegunungan. Ciri-cirinya mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. 5. Tanjung. Ciri-cirinya tanahnya menjorok ke laut. Ketampakan alam wilayah perairan.
Perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Ketampakan alam wilayah perairan. 1. Rawa. Ciri-cirinya banyak terdapat tumbuhan air seperti eceng gondok. 2. Danau. Ciri-cirinya terbentuk dan berasal dari letusan gunung berapi atau gerakan tanah. 3. Sungai. Ciri-cirinya bagian hulu lebih kecil dan bagian hilir lebih besar. 4. Teluk. Ciri-cirinya dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. 5. Selat. Ciri-cirinya lautnya sempit dan berada di antara dua pulau. Selanjutnya kita akan bahas mata pelajaran PPKN, Persatuan dan Kesatuan. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. 1. Membersihkan lingkungan bersama-sama. 2. Menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. 1. Tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. 2. Selalu mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. 3. Mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda anggota masyarakat, harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Manfaat hidup rukun adalah hidup menjadi lebih baik dan nyaman. Berikut wujud perilaku untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat. 1. Bekerja bakti membersihkan lingkungan. 2. Membantu tetangga yang mengadakan hajatan. 3. Menyapa tetangga saat berpapasan di jalan. 4. Menghargai tetangga yang berbeda agama. Sekian pembelajaran kita hari ini. Tema 9, subtema 1, kelas 5 SD. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis.